Maka sampai malam ini kita ingin memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Nah, saya takut lupa tadi, selalu saya berulang-ulang menyampaikan bahwa saya Bang Jali Pitung secara pribadi dan formasi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Kejati. Kemudian juga teman-teman media, ini tidak bisa dipungkiri ya, karena peran media menurut saya dalam hal ini sangat penting, di mana mereka media mengawal benar-benar secara intensif semua pergerakan saya, informasi-informasi disampaikan secara baik, benar dan berimbang. Kemudian juga para netizen, saya perhatikan di beberapa media sosial, di beberapa platform media yang ada, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan sebagainya, mereka sangat mendukung apa yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung upaya pemberantasan korupsi ini. Cukup ya? Cukup ya. Ya, terima kasih Bang Jali ya. Mohon doanya ya. Yo, makasih Bang Jali. Agar Titik 1/04/2025 untuk terdakwa atas nama Dr. Iwan Henry Wardana SE MSc. Kemudian surat dakwaan nomor PDS 05-M1.14-FT.1/04/2025 untuk terdakwa atas nama Muhammad Faizal Maulana SAP MAP alias Keta. Kemudian surat dakwaan nomor berisi perkara PDS 06-M1.14-FT.1/04/2025 untuk terdakwa atas nama Gatot Arif Rahmadi. Identitas dianggap telah dibacakan. Nama yang telah dibacakan. Dakwaan primer bahwa terdakwa Dr. Iwan Henry Wardana selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 19 Desember 2024 yang diakan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 37 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020, kemudian disebutkan berdasarkan keputusan Gubernur nomor 213 tahun 2003 tanggal 21 Maret 2023 bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Faizal Maulana dan terdakwa Gatot Arif Rahmadi dan keikutsertaan selaku pemilik event organizer gerai production sekaligus pelaksana kegiatan pengarahan kesenian terpilih dan keikutsertaan mobil hias pada event Jakarnaval masing-masing melakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada waktu tertentu antara 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai tahun 2024 bertempat di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Jalan Gatot Subroto Kafling 40-41 nomor 12 sampai 14 sampai dengan 15 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Junto Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 183 tanggal 28 Desember 2010 telah melakukan atau terus serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Iwan Henry Wardana selaku Kadis Kebudayaan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menjadi kewenangan daerah. Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Dinas Kebudayaan, terdakwa Iwan Henry Wardana memiliki fungsi sebagaimana surat dakwaan poin 1 sampai 21 bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas juga bertindak selaku pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran bidang pemanfaatan sejak bulan November sampai Desember 2023. Dalam melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran, terdakwa Iwan Henry Wardana memiliki tugas sebagai berikut dari poin 1 menyusun RKA dan DPA sampai poin 5 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Bahwa Dinas Kebudayaan DKI Jakarta melalui bidang pemanfaatan dan suku Dinas Kebudayaan Kota
dan Kabupaten Administrasi pada tahun anggaran 2022 sampai 2024 mengelola anggaran untuk kegiatan pagelaran kesenian terpilih. Selanjutnya disebut PKT, pagelaran seni budaya berbasis atau PSBB, komunitas dan kegiatan mobil hias dan event Jakarnaval. Selanjutnya disebut Jakarnaval, khusus untuk suku dinas kebudayaan kota dan Kabupaten Administrasi mengelola anggaran untuk kegiatan PSBB dengan rincian anggaran yang terrealisasi belanja sebagai berikut. 1. Anggaran yang terrealisasi kegiatan PKT, PSBB dan Jakarnaval tahun 2022 sampai 2024 dengan jumlah total sebesar 73.737.781.525 rupiah. 2. Anggaran dan realisasi kegiatan PSBB komunitas masing-masing suku dinas tahun anggaran 2022 sampai 2024 dengan jumlah total anggaran 14.879.242.812 rupiah yang direalisasikan sebesar 14.760.845 rupiah. Pelaksanaan dan pertahuan kegiatan dikerjakan oleh terdakwa Gatot Arif Rahmadi, yaitu bahwa sekitar tahun 2022 komunitas Bang Japar melakukan permohonan kepada Kadis Kebudayaan agar pelaksanaan kegiatan milad Bang Japar difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa terdakwa Iwan Hedi Wardana selaku Kadis Kebudayaan menindaklanjuti permohonan ini dengan meneruskan disposisi kepada bidang pemanfaatan untuk diadakan pertemuan bersama komunitas dan calon vendor. Selanjutnya diadakan pertemuan di Gedung Dinas Kebudayaan Provinsi DKI yang dihadiri oleh terdakwa Iwan Hedi Wardana selaku Kadis, kemudian saksi Cucu Rita Sari selaku Kadis Pemanfaatan, kemudian terdakwa Muhammad Fairiza selaku PPTK, kemudian perwakilan komunitas Bang Japar dan terdakwa Gatot Arif Rahmadi selaku calon vendor. Pertemuan tersebut memutuskan Dinas Kebudayaan akan memfasilitasi acara milad Bang Japar. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa Muhammad Fairiza mengusulkan agar terdakwa Gatot ditunjuk sebagai vendor. Kemudian atas usulan tersebut langsung mendapatkan persetujuan dari terdakwa Iwan Hedi Wardana. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan milad Bang Japar, terdakwa Iwan Hedi Wardana meminta kontribusi dari terdakwa Gatot Arif Rahmadi dengan alasan untuk membantu dan operasional pada dinas, sehingga terdakwa Gatot Arif Rahmadi menyerahkan uang kepada terdakwa Iwan Hedi Wardana sebesar 50 juta rupiah. Bahwa setelah kegiatan milad Bang Japar selesai, Muhammad Fairiza memanggil terdakwa Arif Rahmadi dan menemui terdakwa Iwan Hedi Wardana dan mendapatkan arahan dari terdakwa Iwan Hedi Wardana untuk mengerjakan seluruh kegiatan PSBB komunitas pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan kesepakatan terdakwa Gatot akan memberikan kontribusi berupa uang dalam jumlah yang lebih besar dari kontribusi kegiatan milad Bang Japar untuk diserahkan kepada terdakwa Iwan Hedi Wardana. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan antara terdakwa dengan para terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan PSBB komunitas tahun anggaran 2022, kemudian terdakwa Iwan Hedi Wardana memanggil dan memberikan arahan kepada saksi Cucu Rita Sari selaku Kabid dan terdakwa Muhammad Fairiza Maulana selaku PPTK agar seluruh kegiatan PSBB komunitas diserahkan kepada terdakwa Gatot Arif Rahmadi. Bahwa sekitar bulan Januari 2023 terdakwa Iwan Hedi Wardana memimpin rapat yang dilaksanakan di ruang kepala dinas dan memberikan arahan kepada kepala bidang dan kepala suku dinas kebudayaan agar seluruh kegiatan PSBB komunitas diserahkan kepada terdakwa Gatot Arif Rahmadi. Bahwa selain kegiatan PSBB, terdakwa Iwan Hedi Wardana juga menyerahkan kegiatan PKT dan Jakarnaval tahun anggaran 2023 untuk dikerjakan oleh terdakwa Gatot Arif Rahmadi. Dengan kesepakatan terdakwa Gatot Arif Rahmadi akan memberikan kontribusi berupa uang yang diserahkan kepada terdakwa Iwan Hedi Wardana. Bahwa selanjutnya arahan terdakwa Iwan Hedi Wardana untuk kegiatan PKT dan PSBB komunitas tahun anggaran 2024 juga tetap dilaksanakan oleh terdakwa Gatot Arif Rahmadi. Dengan kesepakatan Gatot Arif Rahmadi akan memberikan kontribusi berupa uang yang diserahkan kepada terdakwa Iwan Hedi Wardana. Bahwa menindaklanjuti arahan terdakwa Iwan Hedi Wardana agar seluruh pelaksanaan kegiatan PSBB komunitas, PKT dan Jakarnaval diserahkan kepada terdakwa Gatot, maka terdakwa Muhammad Fairiza Maulana menyerahkan dokumen rencana anggaran biaya RAB kegiatan PSBB komunitas, PKT dan Jakarnaval yang berisi informasi penganggaran masing-masing komponen kepada terdakwa Gatot Arif Rahmadi. Bahwa terdakwa Fairiza Maulana juga menyampaikan informasi komunitas atau pemohon dukungan kesenian yang telah disetujui oleh dinas kepada terdakwa Gatot Arif Rahmadi dengan melaksanakan dan pertanggungjawaban kegiatan PSBB komunitas dan PKT. Bahwa terkasih informasi dari terdakwa Muhammad Fairiza, kemudian terdakwa Gatot mengadakan rapat internal GRPRU membahas pelaksanaan acara dan menyiapkan bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PSBB tahun 2022 sampai 2024, terdakwa Gatot bekerjasama dengan terdakwa Muhammad Fairiza untuk merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang melebihi dari pengeluaran yang sebenarnya, sehingga atas kelebihan pembayaran yang diperoleh dapat memenuhi kesepakatan untuk memberikan kontribusi berupa uang diserahkan kepada terdakwa Iwan Hedi Wardana dengan cara sebagai berikut. Terdakwa Gatot selaku pemilik GRPRO terlebih dahulu menentukan data sanggar yang akan digunakan untuk dimintakan persetujuan kepada terdakwa Muhammad Fairiza.
Kemudian membuat proposal seolah-olah dari pelaku seni atau sanggar. Kemudian disposisi dan nota dinas dari Dinas Kebudayaan, surat permohonan dari Dinas Kebudayaan kepada sanggar, surat jawaban kesediaan dari sanggar, surat tugas dari dinas, daftar hadir dan daftar honorarium serta bukti foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan. 3. Menyusun bukti pembayaran kepada pelaku seni atau sanggar fiktif atau sanggar yang dipinjam identitasnya dan membuat bukti pembayaran honorarium yang melebihi dari pembayaran sebenarnya atau markup. 4. Menyusun foto dokumentasi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan melalui proses editing foto. 5. Membuat bukti pembayaran sewa alat peraga kesenian atau ondel-ondel yang tidak sesuai dengan kenyataan. 6. Menyusun bukti pembayaran berupa kwitansi dan invoice pemesanan nasi kotak, snack, air mineral kepada Dulu Kala Catering dan Gerai Catering Jakarta yang merupakan perusahaan catering milik terdakwa Gatot Arif Rahmadi dengan cara seolah-olah pihak Dinas Kebudayaan melalui aplikasi e-order telah membuat pesanan belanja makan dan minuman kepada perusahaan catering Dulu Kala dan Gerai Catering Jakarta. Namun pada pelaksanaannya terdakwa Gatot memesan nasi kotak, snack dan air mineral kepada vendor catering lain, yaitu Arya Catering dengan nilai pemesanan sesuai perhitungan sebenarnya di lokasi acara yang lebih rendah dibanding nilai pemesanan melalui aplikasi e-order. Selanjutnya menyusun bukti pembayaran sewa peralatan acara yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan biaya real yang dikeluarkan melalui perusahaan peralatan yang dipinjam identitasnya oleh saudara Gatot, kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan untuk diproses seolah-olah telah mengikuti proses pengadaan langsung yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan arahan terdakwa Muhammad Faizal Maulana. Bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan negara tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Ninengah selaku bendahara untuk dilakukan verifikasi redaksional, kemudian diserahkan kepada PPTK dan KPA untuk ditandatangani. Selanjutnya seluruh dokumen telah diserahkan ke bagian keuangan untuk proses pencairan dana. Berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut, kemudian dinas memproses pencairan anggaran kepada penerima sebagaimana tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, yaitu terdakwa Gatot Arif Rahmadi maupun pihak lain yang dipinjam identitasnya oleh terdakwa Gatot Arif Rahmadi. Bahwa periode 2022 sampai 2024 terdakwa Gatot atas penunjukan terdakwa Iwan Hendi Wardana dan arahan dari terdakwa Muhammad Faizal Maulana telah mengelola sekitar 101 acara PSBB komunitas, kemudian 746 acara PKT dan 3 acara Jakarnaval dengan realisasi pembayaran setelah dipotong pajak sebesar 38.658.762.470 rupiah yang ditransfer kepada para pihak yang tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, namun jumlah pengeluaran sebenarnya hanya 8.196.917.258 rupiah. Sedangkan sisa lebih pembayaran yang disalahgunakan sebesar 30.461.845.212 rupiah dengan rincian sebagai berikut sebagaimana surat dakwaan dalam tabel A, poin B, poin C, poin D, poin E. Kemudian nilai pencairan dana anggaran PKT tahun 2023 bidang pengembangan telah dipojok pajak sebesar 2.755.265.875 rupiah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban yang diatur oleh saksi Gatot, yang diatur oleh terdakwa Gatot untuk pembayaran pelaku seni atau sanggar yang sebenarnya melaksanakan pentas seni sebesar 755.659.450 rupiah sehingga terdapat selisih sebesar 1.999.606.424 rupiah. Kemudian nilai pencairan dana PKT tahun 2024 adalah setelah dipotong pajak adalah sebesar 5.917.386.603 rupiah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban yang diatur oleh terdakwa Gatot untuk pembayaran pelaku seni atau sanggar yang sebenarnya yaitu sebesar 953.431.200 rupiah sehingga terdapat selisih sebesar 4.963.955.403 rupiah. Pengembalian dana dari penerima sebagai tercantum dalam bukti pertanggungjawaban maupun pihak lain yang dipinjam identitasnya oleh terdakwa Gatot dengan cara transfer ke rekening BCA 5035244.961 atas nama Gatot Arif Rahmadi yang merupakan rekening operasional GR Pro dengan cara mentransfer rekening ke BCA 761.123.2690 atas nama Octavia Yusniati dan rekening Bank DKI atas nama Octavia Yusniati dan rekening staf GR Pro lainnya. Kemudian diserahkan oleh terdakwa Gatot melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa Gatot. Selanjutnya pengambilan dana tersebut digunakan oleh terdakwa Gatot untuk memberikan kontribusi berupa uang yang diserahkan kepada terdakwa Iwan Hendi Wardana dan pejabat dinas kebudayaan lainnya serta untuk kepentingan pribadi terdakwa Gatot Arif Rahmadi. Adapun pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan PKT secara terkelola bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sampai 2024 selain melaksanakan kegiatan PKT melalui kerjasama
terdakwa Gatot juga melaksanakan sendiri kegiatan PKT secara sukarela untuk mendukung acara seremonial yang dilaksanakan baik pemerintah Provinsi DKI, pemerintah pusat, instansi atau bidang terkait, asosiasi atau lembaga pemasyarakatan serta sanggar pelaku seni. Bahwa sekitar tahun 2022 terdakwa Iwan Hendi Wardana memerintahkan terdakwa Muhammad Farizal Maulana untuk melakukan pengumpulan uang dari pelaku seni kegiatan PKT secara sukarela kepada Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2022 sampai 2024 dari pencairan dana kegiatan PKT dan SPJ pelaku seni yang dibuat markup atau bukti untuk pengurusan anggaran. Bahwa pengelolaan kegiatan PKT dinas secara sukarela dimulai dari adanya pengelolaan dukungan acara PKT kepada dinas agar pelaksanaan kegiatan seni atau seni musik tradisional oleh Provinsi DKI Jakarta. Bahwa sebelum pelaksanaan acara, terdakwa Muhammad Farizal menentukan sanggar pelaku seni atau vendor peralatan acara yang ditunjuk untuk memberikan dukungan sesuai permohonan. Bahwa yang melaksanakan kegiatan PKT secara sukarela yaitu terdakwa Muhammad Farizal Maulana memerintahkan saksi AA Rukanda Hadi Priyana untuk merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dengan cara menampilkan komponen tampilan yang sebenarnya tidak digelar atau fiktif dan atau menaikkan pembayaran honorarium pelaku seni secara real melaksanakan pentas melalui markup biaya pembayaran honorarium. Selain itu, bukti-bukti pendukung lainnya seperti daftar hadir, biodata, dokumentasi foto, agar seolah pelaku seni tampil dalam kegiatan PKT yang disiapkan oleh staf bidang pemanfaatan, sedangkan stempel kwitansi tanda terima menggunakan stempel standar palsu. Bahwa terdakwa Muhammad Farizal Maulana memerintahkan saksi A Rukanda membuat bukti pertanggungjawaban PKT Dinas Kebudayaan DKI Jakarta secara sukarela atas komponen tampilan yang sebenarnya tidak digelar dengan menggunakan dokumen pelaku seni atau sanggar sebelumnya pernah digunakan untuk pertanggungjawaban PKT yang lain dengan cara meminjam identitas pelaku seni. Selanjutnya, bukti pertanggungjawaban berupa pembayaran honorarium kepada 86 pelaku seni fiktif digunakan untuk pencairan anggaran PKT secara sukarela pada tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Dengan nilai perjalanan setelah dipotong sebesar Rp5.133.611.650 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.955.682.000 yang kemudian dikembalikan oleh pelaku seni fiktif melalui transfer pada staf Dinas Kebudayaan atas nama AA Rukanda Hadi Priyana ke rekening Bank BCA 122143185 atas nama Osvaldo Jimeli Lameng dengan rincian sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian terdakwa Muhammad Farizal memerintahkan kepada saksi A Rukanda Hadi Priyana untuk membuat pertanggungjawaban PKT atas komponen pembayaran honorarium yang telah dimarkup pembayarannya sebagaimana dalam poin A, B, dan C. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2024 Dinas Kebudayaan mempertanggungjawabkan sekitar 104 bukti pembayaran honorarium yang telah dimarkup kepada 57 pelaku seni dengan nilai pembayaran setelah dipotong pajak sejumlah Rp1.637.062.550, sedangkan nilai pembayaran sebenarnya sebesar Rp735.550.050. Bahwa selisih pembayaran dikembalikan oleh pelaku seni dari pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan PKT secara sukarela kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Iwan Hendi Wardana, kemudian terdakwa Muhammad Farizal dan saksi Minang Suryasti serta pejabat dinas lainnya. Perbuatan terdakwa Dr. Iwan Hendi Wardana sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang 1 tahun 2002 tentang pemberantasan negara, pasal 6 ayat 2 huruf C, kemudian pasal 18 ayat 1 tentang penggunaan anggaran, kemudian 18 ayat 3 pejabat yang menandatangani dan atau memesan dokumen yang berkaitan dengan bukti dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggung jawab atas penggunaan materi yang diakibatkan timbul dari penggunaan surat dimaksud. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 33 tahun 2012, kemudian pasal 11 huruf B Peraturan Gubernur Nomor 98 tahun 2021 tentang kode etik dan kode etik perilaku pegawai aparatur sipil negara. Bahwa selisih pembayaran tidak sah yang dikembalikan oleh pelaku seni baik kepada terdakwa Gatot maupun staf Dinas Kebudayaan sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan SPB komunitas PKT dan Karnaval tahun anggaran 2022 sampai 2024 pada Dinas Kebudayaan yang digunakan untuk memberikan kontribusi berupa uang yang diserahkan kepada terdakwa Iwan Hendi Wardana, terdakwa Muhammad Farizal dan terdakwa Gatot serta pihak lain dengan rincian sebagai berikut. 1. Rp200 juta. 2. Memperkaya terdakwa Muhammad Farizal Maulana sebesar Rp1.441.500.000. 3. Memperkaya terdakwa Gatot Arif Rahmadi sebesar Rp13.550.345.212. Kemudian memperkaya saksi Muhammad Purnomo sampai dengan poin 10 digunakan untuk pembelian uang tahun baru, THR, acara mengunggahan, kegiatan refleksi, uang saku dan pembelian bunga atau staf di bidang pemanfaatan sebesar Rp4.307.199.844.
Perbuatan terdakwa Iwan Heni Wardana bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Farizal Maulana dan terdakwa Gatot Arif Rahmadi di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 36.319.045.056 rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan tahun anggaran 2022 sampai 2024 pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 12/HP/XX1/04/2025 tanggal 21 April 2020 dengan rincian sebagaimana dalam tabel dengan total 36.319.045.056 rupiah. Perbuatan terdakwa Iwan Heni Wardana bersama-sama dengan terdakwa Farizal Maulana dan Gatot Arif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibahas dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP subsidiar. Ini majelis yang perlu dibacakan. Perbuatan terdakwa Iwan Heni Wardana sebagai bersama-sama dengan terdakwa Gatot Arif Rahmadi dan terdakwa Muhammad Farizal Maulana sebagaimana diatur dan dipidana dalam pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP Jakarta berumum ditantangi. Demikian majelis. Bapak saja mohon kiranya kami selaku penasihat hukum Bapak Gatot dapat fotokopi untuk berita acara pemeriksaan saksi maupun terdakwa. Fotokopinya nanti biaya menjadi beban tanggung jawab klien. Terima kasih yang mulia. Jinan bersama majelis. Belum majelis, kami akan akomodir harap datang ke kantor Kejaksaan Negeri Selatan dengan akomodir belum nanti ada. Baik, baik. Baik majelis. Tanggapannya Pak, dikit Pak. Bang Jali, bisa dijelaskan sedikit nih tentang sidang hari ini Bang Jali? Ya, baik ya. Hari ini kan adalah sidang perdana kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, di mana ini melibatkan mantan Kadis Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, siapa namanya itu, Iwan Heni Wardana, Gatot Arif Rahmadi dan Farizal Maulana. Nah, ini juga merupakan sebuah upaya
penegakan hukum, dalam hal ini pemberantasan korupsi, di mana kami dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Formasi memang menunggu peristiwa ini. Oleh karena itu sampai malam ini jam berapa ya? Jam 21 ya, kami datang dari jam 9.30 pagi dalam rangka mengawal proses mulai dari penyidikan di Kejati, Kejaksaan Tinggi DKI hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khusus tindak pidana korupsi. Nah, kepentingan kami hadir di sini adalah yang pertama adalah memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan baik, equal dan adil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin juga memberi contoh kepada teman-teman, saudara-saudara, khususnya para senior-senior saya yang ada di tanah Betawi, khususnya adalah para pegiat seni budaya dan para pimpinan ormas dan para jawara. Terhitung yang saya tahu secara informatif itu kan ada beberapa ratus ormas di Betawi dan juga ada beberapa simpul-simpul organisasi besar di Betawi. Kemudian ada juga ribuan kawan-kawan kita jawara, para pesilat. Kemudian ada kurang lebih 987 sanggar-sanggar seni budaya yang ada di Jakarta. Harapan saya adalah bahwa mereka nih, kita semua dalam rangka mendukung program Astagita Prabowo Subianto khususnya dalam pemberantasan korupsi, mereka bisalah bergabung bersama kita, paling tidak mengawal proses perjalanan kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan. Saya juga sangat menyayangkan bahwa hari ini kami datang sangat terbatas. Apakah ini memang juga kurangnya kepedulian sebagaimana penelitian saya selama ini, atau memang juga mereka punya kesibukan masing-masing. Namun begitu, upaya yang kita lakukan bersama Formasi dan kawan-kawan, tentunya teman-teman media juga sudah cukup banyak membantu kami memberikan informasi-informasi positif, edukatif dan konstruktif dalam rangka mengawal proses penyidikan di Kejati sampai proses peradilan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Terus Bang Jali, kira-kira nih dari penjelasan Bang Jali tadi, kira-kira apa sih nih Bang Jali nih harapannya nih? Harapan kita agar semua proses peradilan ini bisa berjalan dengan baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kualitas, dan saya berharap agar jaksa selaku penuntut umum, kemudian majelis hakim ya bisa memberi sebuah keputusan hukum yang adil bagi masyarakat ya. Karena apa? Karena kan kita tahu nih bahwa korupsi di samping musuh negara juga musuh kita bersama. Apalagi nih para pelaku-pelaku seni nih kan, adanya dugaan korupsi, manipulasi dan sebagainya yang telah terjadi selama beberapa belas tahun ini. Ya itu harus dibersihkan dari cara-cara yang kurang baik lah ya. Cara-cara yang merugikan kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita. Maka sampai malam ini kita ingin memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Nah, saya takut lupa tadi, selalu saya berulang-ulang menyampaikan bahwa saya Bang Jali Pitung secara pribadi dan Formasi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Kejati. Kemudian juga teman-teman media, ini tidak bisa dipungkiri ya, karena peran media menurut saya dalam hal ini sangat penting, di mana media mengawal benar-benar secara intensif semua pergerakan saya, informasi-informasi disampaikan secara baik, benar dan berimbang. Kemudian juga para netizen, saya perhatikan di beberapa media sosial, di beberapa platform media yang ada, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan sebagainya, mereka sangat mendukung apa yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung upaya pemberantasan korupsi ini. Cukup ya? Cukup ya. Ya, terima kasih Bang Jali ya. Mohon doanya ya. Yo, makasih Bang Jali.